Gimana nih cara Bapak mengembangkan produk dari Italia dan juga produk-produk lainnya, Pak ya? Jadi pertama saya memang sudah punya pengalaman dulu di bidang sales ya, di direct selling. Jadi semua bidang direct selling mungkin seperti saya ketemu Pak Ismet kan kita sama-sama di broker jualan rumah yang dulu nggak pakai modal ibaratnya. Jadi setelah lulus SMA saya sambil kerja, sambil kuliah. Nah, jadi semua ada peluang kita datangin. Salah satunya adalah di cleaning. Jadi saya udah punya peluang di cleaning, dulu masih ikut orang, produk Amerika. Jadi kita jualan, dan juga tidak digaji, Pak Ismet kan tahu sendiri. Jadi saya harus kuliah, pulang, Sabtu Minggu orang-orang mungkin pergi, happy-happy nonton, saya harus kerja, telepon ke rumah customer. Dulu belum ada yang namanya handphone. Pager pun belum ada, betul nggak? Singkat cerita, saya bisa mimpin grup, belajar dari teman-teman, belajar dari Pak Ismet. Sebenarnya ini guru saya juga di properti dulu. Akhirnya tahun 2000, mungkin usia saya saat itu masih 30 tahun Pak Ismet. Mulai berani import barang dari Eropa. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi import barang dengan modal pas-pasan, sewa ruko. Sewa ruko, waktu itu saya ingat kok di Jakarta Barat, dapat sewa ruko yang nggak bisa hadap jalan, uangnya nggak ada. Mesti masuk gang, belok kiri, belok kanan, tapi di komplek bang. Kalau jalan, permisi bang, minta tolong bang. Ya bercanda Pak Ismet. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, kita kebetulan ketemu bos besar, umurnya baru 30. Oh ya, yang lalu ya? Yang lalu. Tapi juga masih kayak 40 lah. Amin. Ya, tapi udah jadi bos besar ya. Nah, Feb mau tanya-tanya apa nih mengenai produknya nih, Feb? Ya, Pak. Ini salah satu produknya ya. Salah satu produknya dari ini ya. Pro Aqua Indonesia. Pro Aqua Indonesia, yang ini dari EV Steamer dari Italia. Yang Pro Aqua ada di, nanti kita kasih lihat produk. Boleh dijelasin nggak kira-kira produknya ada apa aja nih di Pro Aqua Indonesia? Oke, kita cuma pegang dua produk. Satu dari Jerman, satu dari Italia. Yang dari Jerman itu khusus untuk orang yang alergik debu, asma, dan sinusitis. Yang kedua, kita memang dulu sebelum pandemi kita banyak fokus B2C, direct ke customer, karena kita direct selling. Nah setelah itu, setelah pandemi saya berpikir banyak tempat-tempat umum seperti hotel pasti butuh alat kita. Kita sekarang hampir supply, boleh bilang sudah ke 100 merek hotel. The Laguna, Andaz, Grand Hyatt, Swiss Bell Hotel, Langham, sama yang di Tentrem, Jogja ya. The Westin, Grand Hyatt Regency, banyak sekali Pak Ismet. Banyak banget. Nanti listnya ada. Apalagi di Bali. Karena di Bali semua hotel housekeeping mereka concern sekalian. Kedua ya, Pak Ismet pernah notice nggak? Kita pernah tahu nggak bahwa kita kan di Bali cuacanya kering, di luar maunya berjemur, betul nggak? Betul. Masuk ke dalam AC, keluar lagi, terus tidur. Atau di sofa, tahu-tahu di sininya pada merah, di sininya pada merah. Dan kejadian di saya. Kenapa? Tungau, kita kena AC kering, kita keluar lagi kena panas, kering, balik lagi, kena debu, kena dust mite, kena tungau, merah. Nah, jadi mereka setelah dapat komplain dari customer, satu, kedua, baru mereka panggil kita. Jadi kita rutin, hampir mungkin setiap bulan kita pasti keluar PO untuk hotel-hotel di Bali. Maka ada yang menggunakan OPEX, ada yang menggunakan CAPEX. Jadi yang sudah kita presentasikan tahun lalu, 2 tahun lalu, nah mereka terus. Termasuk hotel bintang 3, bintang 4, banyak sekali Pak Ismet. Kalau saya bisa bicara, kadang-kadang kita duduk di bahan fabric seperti ini, begitu bangun kok gatel ya, gatel kiri, gatel kanan, atau kita tidur, pada saat tidur kita bersin, sedih, haci, betul nggak? Atau sampai hidungnya merah. Nah itu Anda tidur tidak sendirian, ada temennya yang kita sebut tungau, atau bahasa Inggrisnya dust mite. Nah itu salah satu produknya. Kedua, kita hanya menggunakan air. Kita tidak ada kantong, tidak ada filter. Jadi teknologinya air. Dan konsumsi wattnya juga kecil, di bawah 1000 watt untuk yang vacuumnya itu. Yang kita sebut adalah hydro cleaner dengan basic yang menggunakan air dan separator. Nah, yang produk saya yang kedua adalah EV Steamer. EV Steamer ini produk dari Italia, juga sama. Konsepnya adalah go green, no chemical. Kalau boleh saya tanya Feby dengan Pak Ismet, kalau membersihkan kaca biasanya pakai apa Pak Ismet?
ada cairan yang disemprot. Iya, betul. Bersihkan lantai di rumah biasanya pakai Ada apa cairan lagi? lagi, Deterjen benar, lagi. iya. Bersihkan dapur, Pak Ismet. Beda lagi itu. Nah, kalau kita perhatikan semua di botol-botolnya chemical, nanti diperhatikan, dilihat di belakangnya ada warning. Biasanya warningnya kecil-kecil tulisannya. Terutama jangan kena mata, yang sensitif dengan kulit dan sebagainya. Dan itu kita tahu penyebab salah satunya kanker. Karena penggunaan kimia setiap harinya. Jadi dengan menggunakan produk cleaning dari kita, 2 alat tadi, satu yang water base dengan hydro cleaner yang dari Jerman, dan juga kita menggunakan steamer, dry steam untuk membersihkan semua rumah, peralatan termasuk perabotan kita, termasuk dari lantai, marmer, vinil, granital, granik, keramik, WC, kaca, dengan hanya menggunakan air, no chemical. Tapi apa bersih ya kalau pakai gitu ya? Jadi dari teknologi, kalau yang tadi kita menggunakan air untuk mengambil fine dust atau debu halus yang nggak debu kelihatan. halus, ya. Kalau yang steamer ini itu adalah seperti nanti kita bantu nih, ruang podcast ini saya bersihkan nih semua nih, nanti boleh ambil fotonya. Yang kelihatan bersih vinil atau SPC, biasanya lantai kalau nggak pakai SPC vinil seperti ini. Nanti kita steam, kita lihat. Dan kedua sekaligus membunuh kuman. Dan beberapa restoran yang dia punya banyak sekali outlet ya, dia sudah menggunakan SOP kita. Karena apa? Ovennya, untuk bakingnya, semua nggak pakai kimia lagi, Pak Ismet. Langsung di steam semua panggangan yang buat daging, barbecue. Kita steam semua, rontok semua minyak-minyak. Dan saya 2 alat ini sudah sampai ke level paling atas. Kita sudah membersihkan yacht. Kita sudah juga membersihkan private jet. Bahkan sampai helikopter kita sudah bersihkan, Pak Ismet. Dan sekarang dalam waktu 2 bulan terakhir ini, kita sangat aktif membersihkan tempat ibadah. Salah satunya adalah masjid. Kita hampir setiap minggu minimal 2-3 masjid kita bersihkan, Pak Ismet. Dan di setiap tempat ibadah kita juga membawa mikroskop. Dan bahwa di tempat-tempat ibadah, terutama di karpet, itu dustpan hidup, dia live. Dan kita ambil sampelnya semua. Videonya udah kita ambil, dokumentasi. Orang jadi takut tuh ya. Bukan jadi takut, jadi happy dong Pak Ismet. Betul? Iya, bersih betul. sekarang. Jadi bersih, ya. Pakai ini langsung wah banyak kumannya. Ya, pada saat terutama mayoritas kita punya agama Muslim, pada saat beribadah, dia kan harus ambil air wudhu, cuci bersih, kuping, telinga, kaki, dan dia harus lepas. Nah, kita juga senang sekali dengan karpetnya juga bersih gitu loh. Karena dia harus sujud, harus nunduk dan sebagainya. Jadi itu. Jadi kita punya kebahagiaan sendiri ya, terutama untuk tempat ibadah sudah bersihkan, orang yang alergi debu dan juga yang punya baby. Nah, tempat tidurnya Pak Ismet kita specialty untuk tempat tidur. Dan ada satu lagi, kita juga support untuk orang yang buka jasa Pak Ismet. Karena ada beberapa sekarang yang orang sibuk, mungkin Mbak Feby sibuk, dia nggak bisa pakai sendiri, saya lebih suka pakai jasa. Ada juga jasa-jasa yang menggunakan kita. Dan kita sendiri juga menjual franchise untuk jasa. Dengan menggunakan alat kita. I see. Nah, Feb ini dengan Vivenso itu sudah familiar banget. Itu nama udah Feb udah tahu. Dan itu sejak tahu Vivenso, kalau misalnya harus rutin bersihin ranjang dengan karena tungau. Itu karena adiknya Feb juga alergi tungau, alergi debu. Jadi harus banget wajib itu. Jadi Feb penasaran kan selama ini cuma user. I don't know how it works. Sebenarnya caranya Vivenso mengatasi alergi debu sama tungau ini gimana sih, Pak? Oke, jadi let's say ya, kita bayangkan bahwa ini adalah tempat tidur atau sama aja lah kita bisa bersihkan permukaan ini ya. Jadi semua kita ada toolsnya, ada mesinnya, kita hanya menggunakan air dan teknologi separator. Kita tidak menggunakan kantong debu dan tidak menggunakan filter. Jadi semua debu kalau basah kena air dia tidak bisa terbang, itu dulu. Konsepnya, debu basah tidak bisa terbang. Nah, dengan teknologi separator, jadi semua kotoran akan ditarik, dimasukkan ke dalam water pan kita, langsung dengan adanya air yang benar-benar kita putar dengan separator, dia diikat debunya, sehingga udara yang dikeluarkan itu udara bersih dan segar. 99,9996%. Kita udah ada sertifikat dari Jerman semua. Jadi semua permukaan dan tungau-tungau yang dibawa, karena kita ada spesial mesin buat tempat tidur, jadi dia sikat, pukul, sedot. Dia ada vibrate-nya Pak Ismet. Mbak Feby ada vibrate-nya. Sehingga semua kita sedot, langsung masuk ke air, kita lihat airnya kotor. Simpelnya adalah gini.
Kalau kita mau tahu tempat tidur kita bersih, kan bingung lihatnya. Seperti ini kan bersih, kasar mata. Nanti kita coba bersihkan Pak Ismet. Kita lihat airnya. Kalau airnya sudah bersih, berarti sini sudah bersih. Sangat simpel. Indikatornya kita di air. I see. Dan air murah Pak Ismet. Air ledeng kok, air keran. Kalau sudah kotor, buang aja Pak Ismet. Isi air baru lagi. Jadi maintain cost-nya ke depan itu free. Cuman isi air aja. Buang air. Itu satu. Kedua, higienis. Kenapa higienis? Kalau Pak Ismet, Mbak Feby pernah tahu yang namanya vacuum cleaner menggunakan kantong? Coba lihat kondisinya. Kantongnya dibuang, apa karena kondisinya bersih? Atau ada debu sekarang disimpan? Biasanya, posisi simpan di gudang, ada debunya. Dia tidak langsung dibuang. Karena apa? Kalau habis pakai langsung dibuang, mahal Pak Ismet. Tapi yang benar itu, yang ada orang-orang kita semua, 99% habis pakai simpan. Bayangkan nggak kuman, bakteri berkembang biak di dalam kantong debu. Besok atau lusa, Pak Ismet nyalain mesinnya. Keluar semua ya? Seperti dia pompa debu. Dia blow up dan kita yang hidup. Jadi nanti kalau mau beli vacuum cleaner atau pembersih yang bagus, jangan pakai mata Pak Ismet, pakai hidung. Jadi kalau kita tahu, if you want to buy the best vacuum cleaner, don't take your eyes Pak Ismet, but follow your nose. Nah, itu dia. Oke, jelas ya? Jelas. Interesting banget. Berarti kalau vape mau vakum lagi itu berarti ada jasanya ya? Ada jasanya. Kita misalnya nih, king size harga berapa? Queen size ya. Untuk harga Jakarta 175.000, queen size 150.000. Dan juga ada gorden. Gorden kalau laundry kan susah. Kan nggak mungkin, jarang sekali di rumah-rumah mewah, gorden itu ada stok. Bayang nggak kalau ruang tamu dicopot, disuruh cuci, balik lagi. Ke satu, rumahnya nggak ada gorden, betul nggak? Iya, betul. Kedua, Pak Ismet akan kesusahan apa Pak Ismet? Bongkarnya. Moga-moga hati-hati ya bongkarnya ya. Pasangnya lagi, dicuci. Ada kejadian yang nggak ngerti, susut. Nah, kita bisa vacuum dan steam di tempat. Kita bisa steam. Jadi dry, steam, langsung di tempat. Kita ada jasanya juga. Kita hitung per square meter. Berarti apa aja bisa korden, sofa, dapur, semua all surfaces di rumah. Kita juga ada borongan deep cleaning. Jadi misalnya Pak Ismet kantor baru, rumah baru, ya kita tinggal kali berapa square meter, berapa meter persegi, langsung kita kerjakan semua, termasuk di bawah sini. Ya, itu banyak debu-debu halus ya, kita harus pakai tangga bersihkan semua. Itu deep cleaning kita, Pak. Ada jasa deep cleaning juga untuk rumah baru yang mau pindahan. Makanya kita ada kerjasama dengan interior design dan arsitek. Setelah dia handover, semuanya bersih, tapi bukannya deep cleaning. Jadi semua lemari kita buka, ujung-ujung kita sedotin ya. Debu halus, Pak Ismet. Debu bekas gipsum, bahan-bahan bangunan, semen, dia kemana-mana. Termasuk di drop ceiling. Jadi selain jual alat dan juga tadi ada servis ya, ada apa lagi yang bisa digunakan oleh konsumer? Ya, kita hanya menjual 2 mesin. Entah dia mau beli unitnya atau dia bisa ambil jasa kita. Ada juga yang orang mau coba dulu, ambil jasa dulu setelah dia nyaman. Kalau rumah besar kita rekomendasi dia beli alat karena akan jauh lebih murah. Kita mentraining semua SDM dia, pembantunya, supirnya untuk bersihkan mobil, rumah, dapur, kolam renang, ikan koi, pinggirannya kolam ikan koi semua Pak Ismet, karena kita tidak pakai kimikal. Bayangkan Pak Ismet, ikan koi, di sini ikan koi Pak Ismet. Ini kolamnya, pinggir bibirnya itu susah dibersihkan. Pakai kimia nggak mungkin. Ikan koinya satunya 100-200 juta Pak Ismet. Nah, pakai alat kita paling aman, saya steam semua, selesai. Jamur-jamurnya saya steam semua, beres. Andai kata dia turun, toh ini air kok, air keran. Tadi kan Bapak bilang ada franchise ya yang ditawarkan. Ada jual franchise, betul. Nah, jadi untuk misalnya teman-teman di sana, peluang franchise apa yang ditawarkan bagi mereka yang ingin buka jasa atau mungkin menjual alat ini? Jadi saya juga kebetulan ada setup satu company lagi bersama partner saya. Partner saya sudah mahir di medsosnya, media sosialnya, iklannya, dan sebagainya. Dia tinggal invest, bayar antara 110 sampai 120 juta untuk beginner. Dia dapat 2 mesin, satu mesin steamer, satu lagi mesin yang Vivenso, dan udah bisa start untuk berbisnis. Untuk balik modal, ROI-nya adalah kira-kira 1 tahun. Tapi banyak juga yang 2 sampai 6 bulan sudah balik modal, Pak. Untuk cleaning service ya berarti ya? Untuk jasa dia lebih ke rumah-rumah menengah atas ya. Dia invest, Dan ada satu perusahaan jasa yang sudah pakai alat kita sampai 100 unit Pak Ismet. Dan di luar dia nggak pakai merek kita, dia pakai merek sendiri, tapi alatnya kita yang supply. Jadi kalau melihat si putih itu, yang warna putih, nah itu alat kita Pak Ismet. Nih. Iya, tuh ya. Wow. Ini dia.
Jadi seperti ini Pak Ismet. Ya simple, hanya compact juga ya sebenarnya. Iya. Nanti air di bawah. Air di bawah ya. Selesai airnya dibuang. Ya, nanti kita mau coba ya. Iya, kan saya udah janji Pak Ismet. Ini podcast saya bersihkan, saya bawa orang. Orang saya aja ikut saya udah 20 tahun lebih Pak Ismet. Oh iya. Jadi di kantor saya banyak yang ikut saya 20 tahun lebih, mungkin ada 8-10 orang. Nah Pak, sekarang kita mau ada top 3 challenge nih. Ya. Sebut 3 alasan kenapa orang Indonesia harus upgrade vakum ke vakum-vakum canggih ini. Waduh, 3 alasannya. 3 alasan, top 3. Ya, pertama, saya yakinkan untuk jangka panjang, dia jauh lebih sehat. Oke. Kedua, lebih efisien. Oke. Karena untuk jangka panjang dia hanya isi air, buang air tanpa memikirkan yang lain. Oke. Yang ketiga tentu dia untuk menjaga investasi dia yang puluhan miliar. Rumah, mobil, lantai, mamer, kamar mandi. Iya, betul banget. Investasinya puluhan miliar dijaga sama alat kita. Apalagi buat keluarga ya Pak ya? Yes. Health Betul, nomor betul. 1. Iya, Yes. betul. Tempat yang paling sering jadi sarang debu atau tungau di rumah? Top 3. Oke. Saya tanya balik boleh nggak? Iya. Paling banyak kamu menghabiskan waktu 24 jam di mana? Paling banyak. Tempat tidur. Itu dia. Karena minimal kita menghabiskan waktu 8 jam di tempat tidur. Anda tidak sadar tempat tidur kita ada sumber debu. Sedangkan kita kalau lihat lantai, ada tisu aja. Ada tisu. Mau disimpan, dibuang hari ini apa disimpan? Buang langsung. Dibuang. Iya. Ada debu di tempat tidur, didiemin, disimpan, diboboin sama kalian bareng-bareng. Apa mau dibersihkan? Harusnya dibersihkan. Harusnya Iya. dibersihkan. Itu dia pilihannya. Tapi Anda simpan, Anda ternak, dikasih makan sama apa? Kulit kita yang kelupas. Dasmet makanan, kulit kita yang kelupas. Dia makan. Dia berkembang biak. I see. Ya, yang kita nggak sadar, yang kita tidak bisa lihat, Anda simpan. Iya, Ya kelihatan, kita buang. Iya, Itu yang iya, pertama. Betul nggak? Iya, betul, Nah, betul. Next, apalagi yang bertanya? Yang 2. Tempat kan ranjang, Iya. tempat tidur sama 2 tempat lagi yang banyak. Oke, kita debunya. habit kita. Biasanya kita hidup dari aircon ke aircon, Iya. dari AC ke AC. Dari AC rumah kita pindah ke AC mobil. Mobil Masih bagus mobil, ya, sekali benar. untuk kita bersihkan. Sampai sudut-sudut kolongnya. Dulu juga Pak Ismet ada satu merek top sekali, Auto Bridal namanya, car wash Pak. Sekarang dia udah Swift, bosnya sudah pindah bisnis. Itu beli alat kita di atas 200 unit Pak. Setiap buka dia pakai. Dia namakan adalah apa? Healthy vacuum, Pak. Pakai kita. Ya. Nah, ketiga ya tempat Anda yang paling sering di mana? Karena setiap orang ada yang ke kafe, ada yang ke kantor. Nah, kalau ke kantor seperti ini, kita suka namakan begini Pak Ismet. Kita sudah minuman sehat, ya, oke arah. Nah, kita sudah minum vitamin, sudah cukup tidur. Tapi kenapa Pak Ismet kok ngantuk aja, kok lemes, Pak? Ayo kenapa Pak? Tebak. Pernah dengar gak istilahnya? Dulu ada sekali istilah namanya SBS. Six Building Syndrome. Sindrom terhadap penyakit gedung. Kenapa Pak? Polusi di dalam sini, udara, sumber debu semua. Kalau kita tepok nih debunya naik semua. Ini kita hirup Pak. Oke, attack kita, antioksidan kita di attack Pak. Udah kita udah vitamin cukup, minumannya luar biasa Pak. Betul nggak? Tidurnya cukup. Tapi kadang kenapa kita lelah ya? Nah itu. Free radikal bebas, udara, polusi yang kita nggak bisa hindari Pak. Nah dengan alat kita ini, kita bisa bantu bersihkan sumber-sumber debunya dulu, baru kita bisa kasih udaranya. Nah, Pak penasaran nih, dari sekian lama nih di industri Pak, 3 tempat yang paling jorok yang pernah dibersihkan. Waduh, soalnya unik ya. Sebenarnya kalau kita, ini tempat yang paling jorok buat saya, balik lagi Pak, saya ada satu video yang Pak Ismet akan kaget lihat tuh video Pak. Satu zoom itu dasmet banyak sekali Pak. Tempat tidur buat saya Pak, bisa merinding Pak, goosebump dia. Ya kalau WC udah pasti jorok, kalau yang jorok, betul nggak? Itu semua orang bisa jawab. Betul, tapi paham. yang nggak kepikiran lagi tempat tidur. Iya. Luar biasa Pak. Mungkin di luar keren, kita keren, tapi belum tentu Pak di tempat rumahnya. Nah, karena saya masuk ke rumah banyak sekali Pak, ribuan saya masuk Pak. Ya saya tutup aja Pak mulut saya. Jadi belum tentu yang di luar itu rapi, di dalamnya tidak rapi. Salah satunya adalah tempat tidur dan sofa seperti ini. Ini sumber debu untuk orang alergik debu, asma, sinusitis. Itu dia menurut saya. Jadi yang paling jorok itu ya tentu dapur. Saya udah masuk dapur banyak juga Pak Ismet. Nah terus kalau dapur yang sangat bersih, yang sudah sangat bersih saya masuk juga tetap masih kotor Pak. Saya baru tahu juga itu memang dapur bersihkan rata-rata semua pakai kimia Pak. Iya. Meskipun buat mereka bilang ini kadarnya aman dan sebagainya, tapi namanya kimia tetap Pak. Kita hanya menggunakan air Pak, isi air selesai. Dan standar kebersihannya juga beda ya berarti kalau pakai ini. Ya, jadi saya kelihatannya bersih tapi ternyata sebenarnya enggak. Bahasa saya no chemical. Mereka bersih pakai kimia. Dan residu kimia masih nempel di sini Pak. Bayangkan kalau kita semprot spray, betul nggak? Dia butuh untuk menguap itu butuh 10 sampai 12 jam.
di permukaan. Jadi kan kita nggak sadar kalau makan di restoran, duduk ya. Karena kita terbiasa, Pak, ya, orang datang langsung lah. Nah, itu yang hidup kita, Pak. Oh, benar. Tahan napas, Pak, sedikit. Benar. Kedua, Pak Ismet tahu nggak? Maaf ya, kalau ada yang digantung-gantung yang pewangi, Pak. Itu luar biasa, Pak. Saya hindari itu kalau lagi makan, Pak. Binatang kecil seperti, maaf ya, serangga, laler, atau nyamuk aja kena semprotnya mati, Pak. Apalagi di dalam lift, ditaruh, aduh, saya bilang saya lebih suka nggak ada. Kalau kita tahu. Karena kita hidup kimianya. Ya, nah, sekarang baru tahu, di belakang saya ada yang lagi manggut-manggut, Pak. Ya, you coba cek. Nah, kalau kita ada juga aromaterapi, tapi semua MSDS-nya jelas, semua sertifikatnya jelas selama menggunakan alat kita. Ada kita untuk aromaterapi, Pak, water based, dan kita tetesan basicnya oil, bukan yang dibakar. Kadang-kadang kan ada orang yang suka tidur sama anjing, sama kucing. Ya. Itu kan pasti sangat perlu ya sebenarnya. Luar biasa, Pak. Saya pernah satu rumah itu anjingnya lebih dari 20, Pak. Malah ada juga satu site binatangnya di luar anjing, Pak, seperti kanguru, Pak. Itu bulu binatang semua apa juga dapat, Pak. Terutama di tempat tidur semua. Dan dia sangat butuh. Dan dia harus daily cleaning, Pak, nggak bisa jasa. Itu harus daily tiap hari cleaning. berarti harus ya, tiap Pak, hari. Nyapu juga seperti. Bayangkan, Pak Ismet. Kalau Pak Ismet pakai sapu manual, kalau kita pakai sapu manual lagi makan, Pak. Lagi kita makan, kita sadar loh, Pak. Kita suruh pembantu suruh apa? Henti, jangan nyapu. Kenapa? Terbang semua. Ngebul. Bahasa kita ngebul atau terbang semua. Tapi pernah nggak kamu suruh, Mbak, sapuin kamar saya dong? Pernah nggak nyuruh gitu? Iya. Pernah? Kalau saya bilang, Mbak, kabulin kamar saya atau... Iya, benar. Sama nggak? Benar. Kalau kita nggak lagi makan, kita sadar, Pak Ismet. Tapi kita yang nyuruh loh, Mbak, kabulin kamar saya. Nah, jadi sangat perlu, Pak, untuk daily, Pak. Untuk orang yang alergik debu, untuk sapu di rumah, pakai ini, Pak. Udah nggak bisa pakai sapu manual lagi. Terima kasih, Pak Ismet. Saya udah diundang ke podcastnya Sinergi. Saya harap Sinergi bersama ketua yang sudah saya lama nggak ketemu, ya, puluhan tahun, ketemu lagi di Sinergi. Saya salut sama Pak Ismet. Dan membernya makin hebat, ya, makin bisa bersinergi, Pak Ismet. Terima kasih peluangnya. Saya harap di sini semua yang dari restoran, klinik, hotel bisa hubungin kami. Ya, dari pihak kita siap untuk mendatangi dan memberikan presentasi ke hotel, restoran, dan klinik Anda masing-masing. Jangan lupa pakai Pro Aqua, Vivenso, dan EV Steamer. Iya, untuk restoran ini the best, Pak. Oke. Iya, termasuk pabrik-pabrik roti, bakery, udah pada pakai juga beberapa. Oke, thank you, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Feby. Ya, thank you, Pak. Yuk, Terima kasih. thank you.